Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pola Konsumsi dalam Perekonomian Islam, yang beranggotakan 1. Nuke Petrisia, NPM 20130310016, 2. Bambang Dewa Kusuma, NPM 20130310063. Pengertian konsumsi. Konsumsi secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan, dan lain-lain, sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Maka, motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Tujuan konsumsi. Ada 4 tujuan konsumsi yang berhasil dirangkum di sini sebagai berikut. Yang pertama, tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam konsumsi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility. Yang keempat, pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah. Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan atau kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsinya. Para fuqaha menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama, wajib, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan bertampak pada dosa. Yang kedua, sunnah, yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu salat dengan berdiri dan mudah berpuasa. Yang ketiga, mubah, yaitu sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang. Yang keempat, konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Prinsip-prinsip dasar konsumsi Islam. Yang pertama, prinsip keadilan. Mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Yang kedua, prinsip kebersihan. Makna yang sempit berarti barang dikonsumsi harus bersih dan sehat atau bebas dari penyakit yang bisa diindra secara konkret. Makna yang luas berarti harus bersih dari larangan sara. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran bagi individu maupun masyarakat. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Mengandung maksud tindakan konsumsi, seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan, serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah. Yang kelima, aspek moralitas. Mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu, dan sesudah konsumsi. 4. Perilaku konsumen muslim. Pengertian perilaku konsumen. Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Menurut Dharmesta dan Hani Handoko, sebagaimana dikutip oleh Wafiyatus Haliha, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terikat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Konsumsi muslim dalam ekonomi Islam. A. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. B. Dalam konsep Islam, kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim
di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. C. Perilaku konsumsi seorang muslim diatur peranannya sebagai makhluk sosial. Tingkat kebutuhan muslim. 1. Kebutuhan primer atau dasar yang segera harus dipenuhi. Al-hajah al-daruriyah. 2. Kebutuhan sekunder yang bertujuan meningkatkan efektivitas. Al-hajah al-hajiyah. 3. Kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan yang tidak mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Al-hajah al-tahsiniyah. Etika muslim dalam berkonsumsi. 1. Tidak boleh hidup bermewah-mewah atau tarf. 2. Menjauhi israf, tabdir, dan safih. 3. Melakukan konsumsi yang seimbang. 4. Menjauhi mengkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.